Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas rangkuman materi IPA kelas 9 bab 8, yaitu tentang bioteknologi pangan. Bioteknologi adalah pemanfaatan makhluk hidup untuk membantu pekerjaan atau menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. Nah, kata bioteknologi sendiri berasal dari kata bio dan teknologi. Selanjutnya kita akan mempelajari dulu tentang bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk atau jasa. Misalnya jamur dan bakteri menghasilkan enzim-enzim tertentu untuk melakukan metabolisme tubuh sehingga diperoleh produk yang diinginkan. Salah satu contohnya adalah tape. Tape itu dibuat dengan memanfaatkan mikroorganisme yang ada pada ragi. Nah, ada 3 jenis mikroorganisme dalam ragi tape, yaitu Aspergillus, Saccharomyces cerevisiae, dan Acetobacter aceti. Ketiga mikroorganisme ini akan bekerja sama untuk mengubah bahan baku singkong atau beras ketan menjadi tape. Selain tape, ada jenis makanan lain juga yang menggunakan bioteknologi konvensional, antara lain yogurt itu berasal dari susu dengan memanfaatkan bakteri Streptococcus thermophilus atau Lactobacillus bulgaricus. Kemudian ada keju yang berasal dari susu, itu juga memanfaatkan bakteri Streptococcus thermophilus atau Lactobacillus bulgaricus. Kemudian ada tempe yang berasal dari kacang kedelai dengan memanfaatkan jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus. Kemudian ada kecap yang berasal dari kacang kedelai juga memanfaatkan jamur Aspergillus wenti. Kemudian ada roti yang memanfaatkan yeast. Kemudian ada minuman beralkohol yang memanfaatkan jamur Aspergillus oryzae. Nama-nama latin ini atau nama-nama bakteri ini atau nama-nama mikroorganisme ini harus kalian hafalkan. Biasanya suka random nih keluar di ujian. Selanjutnya bioteknologi modern. Kebutuhan pangan yang meningkat itu menuntut manusia untuk lebih menyiapkan bahan kebutuhan. Penerapan bioteknologi dikatakan cukup ampuh untuk mengatasi masalah tersebut. Melalui teknik rekayasa genetika, para ahli bidang bioteknologi itu menyusun pola gen sehingga menghasilkan organisme yang sifatnya sesuai kebutuhan. Maka dikenal istilah DNA rekombinan, yaitu proses mengkombinasikan DNA suatu organisme ke organisme lain. Nah, sebagai contoh ada namanya tanaman transgenik. Tanaman transgenik adalah tanaman yang telah mengalami perubahan susunan informasi genetik pada tubuhnya. Tanaman transgenik ini merupakan suatu alternatif agar tanaman tahan terhadap hama hingga hasil panen dapat melimpah. Dalam teknik rekayasa genetika ada beberapa tahapan, yaitu penyiapan fragmen DNA yang akan disisipkan pada DNA tanaman tertentu, kemudian penyiapan vektor, baik plasmid ataupun menggunakan virus, kemudian potongan DNA yang akan disisipkan tersebut digabung dengan vektor, kemudian DNA gabungan akan disisipkan pada sel-sel tanaman. Nah, tanaman akan tumbuh menjadi tanaman dengan sifat baru sesuai dengan DNA yang disisipkan. Nah, selain tanaman, ada juga hewan transgenik. Hewan transgenik itu biasa digunakan dalam bidang pangan, pembuatan organ dalam proses transplantasi, dan medis. Dalam bidang medis, sebagai contoh, itu pembuatan insulin melalui bakteri. Dalam bidang pangan, contohnya menghasilkan susu, daging berkualitas, dan ikan yang cepat besar. Selain ada keuntungan dalam pengembangan bioteknologi, tentu akan ada beberapa kerugian. Misalkan, pada bidang lingkungan, tanaman atau hewan transgenik akan mencemari keanekaragaman gen yang ada di alam. Hal ini juga merusak plasma nuftah atau dikenal dengan polusi gen. Kemudian, akibat dari penggunaan tanaman transgenik itu adalah munculnya hama baru yang lebih kuat. Sedangkan pada bidang kesehatan, banyak masyarakat yang khawatir tentang dampak kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Contohnya adalah penyakit kanker dikarenakan proses pengembangan bioteknologi ini. Selanjutnya pada bidang sosial ekonomi, itu takutnya adanya kalah persaingan. Petani tradisional pasti akan kalah dengan petani modern. Jika petani tradisional kalah saing dalam pemasaran, maka akan muncul kesenjangan perekonomian yang semakin besar. Nah, ya mungkin untuk kali ini cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.